Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, walaupun teman-teman saat ini diharuskan belajar di rumah karena situasi pandemi saat ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan. Materi ini adalah materi bahasa Indonesia kelas 6. Menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Baik teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu simpulan? Simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah uraian berupa informasi. Nah, informasi ini biasanya berisi tentang fakta, pendapat, atau alasan pendukung suatu objek. Untuk menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan atau observasi, ada beberapa cara yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, teman-teman harus membaca keseluruhan isi teks. Nah, apabila teks itu memiliki beberapa paragraf, teman-teman harus membaca semua paragraf dari isi teks tersebut. Setelah teman-teman membaca keseluruhan isi teks, kemudian langkah yang kedua, teman-teman harus menentukan ide pokok per paragraf. Nah, karena setiap paragraf dalam sebuah teks memiliki ide pokok, dan dalam ide pokok itu terdapat kalimat utama, jadi teman-teman harus memahami apabila misalkan dalam satu teks terdiri dari 3 paragraf. Nah, setiap paragraf tentu memiliki ide pokok. Teman-teman harus mencari terlebih dahulu apakah ide pokoknya terdapat di awal kalimat, atau bisa juga di akhir, bisa juga di awal dan di akhir. Nah, teman-teman harus jeli, harus melihat dan mencari di manakah letak ide pokoknya. Selanjutnya, teman-teman setelah mendapatkan ide pokok per paragraf, baru bisa membuat simpulan. Mari kita lihat bersama, kita pahami dan kita baca tentang teks populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Teks ini terdiri dari 2 paragraf. Jadi, teks ini nanti juga memiliki 2 ide pokok. Mari teman-teman kita baca bersama. Populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradisaeidae. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah. Namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih diketahui setiap setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih.
Padahal pada tahun 2000 sampai tahun 2005 masih ditemukan burung cendrawasih sekitar 10 sampai 15 ekor. Coba teman-teman pahami lagi teks populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Apakah teman-teman sudah menentukan ide pokok per paragrafnya? Kalau sudah, mari kita lihat apakah ide pokok kita sama dengan ide pokok yang sudah Ustadz tentukan. Nah, ini adalah judul dari teks sebelumnya. Populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Kemudian mari kita lihat ide pokok paragraf pertama. Kalau teman-teman tadi sudah menentukan, ini dia ide pokok paragraf pertama. Burung cendrawasih adalah kelompok famili Paradisaeidae. Selanjutnya, mari kita lihat ide pokok paragraf kedua. Nah, dari teks yang berjudul populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan, ide pokok paragraf keduanya adalah jumlah burung cendrawasih mengalami penurunan. Nah, dari teks tadi, karena hanya terdiri dari 2 paragraf, dan kedua paragraf tersebut sudah kita dapatkan ide pokoknya, mari kita simpulkan, dan simpulannya adalah burung cendrawasih adalah kelompok famili Paradisaeidae yang setiap tahun mengalami jumlah penurunan. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk menentukan atau menyimpulkan dari sebuah teks melalui ide pokok per paragraf? Semoga teman paham tentang penjelasan materi dari yang Ustadz sampaikan barusan. Dan sampai jumpa, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Ustadz Ahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.